لله الذي أرسل له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sekalian hambanya. Dengan petunjuknya yang berbunyi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi kata Allah, salat kewajiban tanda orang yang beriman diberikan fardu berwaktu-waktu. Jadi inilah salat yang 5 waktu. Jadi salat ini adalah jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita yang telah lalu adalah jalan kembali kita kepada Allah melewati amal. Ini adalah melewati jalan ibadah. Bagaimana jalannya kita kembali kepada Allah melewati ibadah? Maka di dalam kita menegakkan salat yang 5 waktu ini adalah berdiri dengan Allahu Akbar, ruku dengan ucapan Allahu Akbar, sujud dengan ucapan Allahu Akbar, dan duduk dengan ucapan Allahu Akbar. Siapakah yang mengatakan berdiri, rukuk, sujud dan duduk itu dia mengatakan Allahu Akbar. Itu adalah pekerjaan Allah. Berdiri dia menunjukkan zatnya, ruku dia menunjukkan sifatnya, sujud menunjukkan af'alnya, dan duduk menunjukkan perbuatannya. Jadi af'al ini kembali kepada asma, dan asma ini kembali kepada sifat, dan sifat baru menghadap kepada zat. Itu maka dikatakannya salat yang 5 waktu ini adalah tanda iman yang diwajibkan berwaktu-waktu. Ini
dengan perjalanan syariat, dengan perbuatan yang zahir, itu yang dikatakan syariat. Yang dimaksud dengan syarat syariat. Jadi kenyataannya yang melakukan itu adalah tubuh. Tapi kalau hanya semata tubuh yang melakukan, sedangkan tubuh itu la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya. La tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar ziarah kecuali izin Allah. Itu kalau secara syariat saja. Maka syariat itu Nabi tidak memisahkan dengan hakikat. Apabila bersyariat saja, hampa, tidak ada dapat apapun yang dilakukan. Dan apabila hakikat samata, juga tidak dapat dinyatakan. Jadi batal. Apa maksud syariat dan hakikat? Nabi mengatakan di dalam sabdanya, wasyari'atu bila hakikati adilatu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal. Berapa ribu tahun Rasul beserta umatnya tidak ada melakukan syariat, hanya semata hakikat. Dari mulai Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, tidak ada syariat. Hanya hakikat dan secara batin saja. Kenyataan zahir itu tidak ada. Kemana tujuan hakikat itu? Tujuan hakikat itu adalah Nabi kita Muhammad SAW belum diturunkan ke dunia. Itu maka semua Rasul beserta umat hanya mengenal, memandang, dan mengingat semata kepada Muhammad yang belum ditunjukkan Allah di muka bumi ini. Itu maka tidak bisa ditunjukkan, karena Tuhan pun belum mempertunjukkan. Maka di situ hanya yang berlaku pengenalan dengan secara hakikat. Inilah berapa banyak umat itu dari mulai Adam sampai Isa 24 Rasul. Nah itu, jadi menjadi satu umat itu berapa banyak itu? Berapa puluh ribu tahun lamanya. Hanya dengan secara hakikat saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertunjukkan Muhammad itu di surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu kata Allah. Siapa yang ditunjuk Allah? Itulah Muhammad. Tapi belum bernama Muhammad, yang disebut dengan Ahmad. Itu. Jadi semasa Muhammad ini berada di langit dan di bumi adalah dinamakan, namanya itu adalah Ahmad. Kemudian sampailah
pasca Rasul ke-25, maka turunlah Muhammad ini. Dinyatakanlah Muhammad ini di muka bumi ini. Yang beberapa puluh ribu tahun yang dikenal oleh Muhammad hanya dengan hakikat, hanya dengan batin. Tapi pada saat 12 Rabiul Awal, maka dengan nyata hamba Allah menyaksikan keberadaan Muhammad yang dihakikatkan itu nyata menjadi syariat. Berapa lama dia menyatakan dirinya dengan secara syariat? 63 tahun. Dia menyatakan dengan secara syariat, dengan nyata. Itu pun al-a'radul basyariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia, tapi bukan manusia. Seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, dahaga, berbangsa, bersuku, berketurunan, hanya harus. Karena dia memberikan suri tauladan kepada hamba-hamba Allah yang mempunyai tubuh yang kasar. Jadi dia menyerupa seperti tubuh yang kasar. Tapi walaupun dia menyerupa, tapi tidak sama. Dia hanya harus. Jadi sekalian hamba Allah yang ada itu wajib berperangai sebagai perangai manusia, wajib. Kalau Rasul hanya harus. Boleh jadi, boleh tidak. Karena dia masih tetap menunjukkan dirinya adalah nur. Itu maka dia tidak berbayang karena sinar matahari dan sinar lampu. Bahkan di waktu malam dia yang menerangi. Kalau sebelum dia ditutup wujudnya itu, semesta alam ini tidak ada yang bisa berbuat. Nggak usahkan yang lain, matahari pun tidak bisa memancarkan cahayanya. Karena matahari hanya memiliki cahaya. Dan diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah nur. Nah itu yang menjadikan cahaya itu. Mana bisa terang cahaya itu kalau dia berbalik menghadap kepada nur. Kemudian sesudah 63 tahun dia menjadi orang syariat, walaupun dia harus, tetapi sudah nyata dengan mata kepala. Kemudian dia dikembalikan oleh Allah kepada asalnya kembali. Jadi kembalinya di mana? Maka ditunjukkan oleh Allah. Tidak lagi dikatakannya menerangi di langit dan di bumi, tetapi Allah mempertunjukkan, memperkenalkan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat semesta alam. Nah, jadi Muhammad ini sebelum lahir itu adalah Ahmad. Sesudah lahir ke dunia ini maka dia bernama Muhammad.
sesudah dia dewasa dikatakan Al-Amin, dan sesudah dia menjadi pemimpin dikatakan Mahmud, yaitu terpuji. Sekarang ini adalah menjadi rahmat semesta alam. Inilah keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Asalnya dia dari alam hakikat, maka menyatakan dirinya menjadi alam syariat, dan kembali dia menjadi orang hakikat. Nah, itu maka tidak dapat dipisahkan antara syariat dengan hakikat, karena sudah dia menjadi syariat, kembali ke hakikat. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat, antara zahirnya dengan batinnya. Nah, jadi zahirnya itu syariat dan batinnya sekarang ini adalah hakikat. Jadi adalah keberadaan Nabi kita Muhammad SAW pada sekarang ini adalah menjadi batin seluruh semesta alam. Nah, itu. Jadi orang yang tidak mempunyai ilmu hakikat itu orang yang tidak ada hubungan dengan Muhammad Rasulullah. Itu orang yang putus hubungan dengan Muhammad Rasulullah dan dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang tidak berhakikat. Itu putus hubungan. Cuman hanya pengakuan lidah. Dia mengaku ada Allah, ada Muhammad, tapi batinnya dia tidak mengakui adanya Allah dan adanya Muhammad. Nah, itu maka perbuatan yang dicontoh oleh mereka hanya perbuatan yang syariat, yang zahir. Jadi hakikat mereka tidak mau mengakui. Jadi kalau hanya kita mengakui syariat saja tanpa hakikat, yang kita akui hanya diri manusia saja. Diri manusia inilah yang ada. Jadi Allah dan Rasul itu tidak ada. Ini kalau kita berpaham di syariat. Itu. Jadi Allah dan Rasul adanya dalam khayalan, tidak ada di dalam kenyataan, tidak ada di dalam keimanan, itu tidak ada. Nah, inilah yang dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan dan tidak memisahkan antara syariat dengan hakikat. Jadi salat dengan secara syariat inilah yang berdiri Allahu Akbar, yang ruku Allahu Akbar, yang sujud Allahu Akbar, yang duduk Allahu Akbar. Itu syariat. Jadi apa isinya? Yang berdiri Allahu Akbar itu isinya apa? Yang ruku itu mengatakan Allahu Akbar isinya apa? Dan yang sujud itu mengatakan Allahu Akbar isinya apa? Dan yang duduk itu mengatakan Allahu Akbar isinya itu apa? Baru dikatakan salat. Kalau tidak, kata Allah, itu perbuatan orang mabuk. Berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, itu orang mabuk.
Itu orang yang tidak sadar. Itu kata Allah. Nah, jadi yang dimaksud salat, yang mengata Allahu Akbar di waktu berdiri itu tujuannya apa? Ini baru tidak mabuk. Jika tahu tujuannya, maka tidaklah dikatakan Allah orang yang mabuk. Jadi apa tujuannya? Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Ingat itulah dia tujuannya. Ingat itulah dia orang yang tidak mabuk. Apabila tidak ingat, itu adalah orang mabuk. Namanya orang lain kan? Orang mabuk, tidak ingat. Nah, kemana? Enggak ingat kepada Allah. Enggak ingat kepada Zat yang Maha Suci. Itu adalah salat yang berdiri ruku, sujud dan duduk itu adalah kosong, kata Nabi. Jadi tak ada isinya, kosong. Cuma hanya capek mengajarkannya, tetapi hasilnya tidak ada. Nah itu. Jadi kalau dia berhasil, jika tahu dia tujuannya dan jika tahu dia isinya. Jadi isinya itu yang dikatakan oleh Allah, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Itu jalan ibadah untuk kita kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan kepada hambanya, inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan yang munkar. Yang mana salat yang mencegah perbuatan yang munkar? Bahkan di mana-mana saja orang yang berdakwah, salat mencegah perbuatan yang munkar, inilah salat yang 5 waktu ini. Itu sudah bersalahan berat. Sudah menyimpang jauh daripada yang dimaksud oleh Allah. Sedangkan salat yang 5 waktu yang syariat ini ada kemungkaran di dalamnya. Kenapa maka dikatakan ini mencegah perbuatan yang munkar? Sedangkan di dalam pelaksanaan salat itu ada kemungkaran. Seperti yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, salatnya yang lalai dalam ingatan. Nah itu yang dilarang oleh Allah. Lalai di dalam salat itu ingatan kepada Zat Allah. Karena Allah memanggil untuk menghadap. Kalau lalai daripada ingatan itu bukan menghadap, itu meninggalkan namanya. Jadi menghinakan kepada yang maha mulia dan yang maha kuasa
dan yang maha pengasih dan yang maha penyayang itu yang dihinakan. Bahkan ditinggalkan. Sedangkan kalau kita menghadap kepada Allah, yang dimaksud dengan panggilannya itu adalah di alam ma'rifat. Jadi ke alam ma'rifatlah kita menghadap. Tapi ini lari kita meninggalkan alam ma'rifat, maka kita menghadap kepada alam syariat. Berapa alam itu kita tinggalkan diri Allah itu? Apa tak ibaratnya? Nah, apa tak terjadi kemungkaran? Jadi yang dimaksud Allah mencegah perbuatan yang munkar ini bukan itu salahnya. Itu salah orang yang hakikat. Yang mana salat orang yang hakikat? Salat orang yang hakikat sesuai dengan petunjuk Allah, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah, jadi itulah salatnya orang hakikat. Dia tidak melakukan berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Orang hakikat dia salatnya hanya memandang kepada wajah Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Hanya memandang kepada wajah Allah yang tidak ada seumpamanya. Oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Kesana pandangannya. Jadi barang di mana saja dia berada, baik dia keadaan duduk, baik dia keadaan berdiri, baik dia keadaan berjalan, baik dia dalam keadaan berkata, baik dalam keadaan diam, tetap dia memandang kepada wajah Allah. Tetap dia melakukan salat. Tidak batal dibawanya berjalan salatnya itu. Tidak batal dibawanya makan dan minum salatnya itu. Dan tidak batal dibawanya bekerja kemana saja salatnya itu. Ini yang dimaksud oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan yang munkar. Nah, jadi sudah sampai kita kepada wajah Allah. Dari af'al Allah, sekarang sudah menghadap kepada wajah Allah. Kemudian baru yang ketiga, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diwajibkan atas hambanya melakukan salat 50 waktu sehari semalam, yang dikatakannya di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi salatan daimun, salat yang tidak berkeputusan. Apa pula yang dikerjakannya? Melakukan salat yang tidak berkeputusan. Juga dia tidak berdiri, tidak ruku, dan tidak sujud, dan tidak duduk, dan tidak memandang wajah Allah. Kemana? Dia senantiasa menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Di mana adanya zat Allah yang maha suci? Wallahu muhitum fil alamin.
adanya zat Allah yang maha suci itu muhit di semesta alam. Jadi kemana saja dia berhadap, tetap dia menghadap kepada zat Allah. Menghadap kepada zat Allah inilah yang dimaksud oleh Allah salat yang tidak berkeputusan. Maka dikatakannya di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi la maujudun illallah, tidak ada yang ada, kesemuanya yang ada itu adalah wujud Allah. Nah, jadi inilah jalan kita kembali kepada Allah melewati ibadah. Dari apa? Masuk dia langsung kepada wajah atau kepada sifat. Sesudah sampai ke sifat, otomatis dia akan menghadap kepada zat. Inilah perjalanan kita kembali kepada Allah melewati ibadah. Karena kita ini pasti kembali. Jadi jalan kembali ini yang sudah ditetapkan oleh Allah, pertama jalan ilmu, yang pertama, yang kedua jalan amal, dan yang ketiga ini dengan jalan ibadah. Jadi 3 jalan untuk kita kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang disangsikan, yang diragukan untuk kembali kepada Allah. Karena 3 jalan ini tidak ada yang tidak sampai. Semuanya yang 3 jalan ini sampai kepada zat Allah, sampai mendapatkan keridaan Allah. Jadi apabila sampai kepada zatnya, maka berjumpa dengan keridaan. Jadi apabila tidak sampai kepada zatnya, maka tidaklah berjumpa dengan keridaan. Nah, jadi itu maka zat Allah itu adalah rahasia semesta alam. Kemudian zat Allah yang rahasia itu ditutupi dan dilindungi oleh sifatnya yang suci. Karena dia maha suci. Zat Allah yang rahasia itu maha suci. Maka ditutup oleh sifatnya yang suci. Kemudian sifatnya yang suci ini ditutup pula oleh asmanya yang maha besar. Kemudian asmanya yang maha besar ini ditutup pula oleh af'alnya yang maha kaya, yang disebut kamalat. Jadi di dalam kekayaan Allah ini yang ada di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi adalah asmanya yang maha besar. Dan di dalam asmanya yang maha besar adalah sifatnya yang suci. Dan di dalam sifatnya yang suci, maka
Itulah yang dimaksud dengan zatnya yang maha suci. Yang maha suci itu rahasia. Nah, jadi itulah martabat diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bernama Allah. Alif lam lam ha. Allah. Alif menunjukkan zatnya, lam pertama menunjukkan sifatnya, lam yang kedua menunjukkan asmanya, dan ha itu menunjukkan af'alnya. Itulah Allah. Jadi yang dimaksud Allah itu adalah himpunan semesta alam. Itu Allah. Itu maka Asmaul Husna. Itulah Allah. Nah, jadi zat yang maha suci ini yang ada menjadi rahasia semesta alam oleh Nabi Musa alaihi salam, ditunjukkannya di muka bumi ini atas permintaan Nabi Musa. Zat Allah itu mengabulkan permintaan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa maka meminta zat Allah itu supaya dinyatakan di muka bumi ini? Sedangkan zat Allah dengan bumi ini dia adalah sangat kotor, sangat jijik. Dia dengan bumi ini. Kenapa maka diminta oleh Musa? Mau dia menunjukkan dirinya di tempat kotoran ini. Karena dia maha. Itu. Maha pemberi, maha pengasih, dan maha penyayang. Maka dikabulkannya. Jadi apa alasan Nabi Musa meminta zat Allah supaya menunjukkan dirinya di muka bumi ini? Karena sekalian hamba Allah yang ada di muka bumi ini tidak percaya lagi kepada Rasul, tidak percaya lagi kepada Musa. Karena semua umat itu menuntut kepada Musa, jika benar kau utusan Allah, ya Musa, coba tunjukkan Tuhanmu itu mana, supaya kami tahu. Kami tidak percaya atas petunjukmu. Langsung kami pertemukan dengan Tuhanmu itu supaya kami beriman kepada Tuhan. Maka dari itulah Nabi Musa tidak ada henti-hentinya bermohon kepada zat Allah untuk menunjukkan dirinya ke muka bumi ini. Sehingga turun Raja Malaikat supaya menghentikan permintaan Nabi Musa. Itulah Malaikat Mukarrabin namanya. Apa kata Malaikat Mukarrabin? Wahai Musa, hentikan permintaanmu itu kepada diri Tuhanmu. Coba kamu lihat, aku ini adalah Raja Malaikat. Coba kamu pandang rupaku ini bagaimana. Mukanya 4, matanya 8. Itu pun tidak bisa mataku yang 8 ini melihat diri Tuhan itu. Apalagi kalian? Apalah kekuatan kalian? Apalah kekuasaan kalian? Mata kalian saja hanya tinggal 2. Saya 8 mata. Udah, hentikan. Apa kata Musa? Raja Malaikat, tugasmu apa?
yang memimpin malaikat. Lah, laksanakan tugasmu. Jangan kamu campur tangan sini. Ini hakku, ini tugasku. Pulang. Tak bisa apa-apa Raja Malaikat. Nah, akhirnya Tuhan mempertunjukkan dirinya dalam 1 detik saja. Stop. Hadis semua jadi abu. Jadi arang semua gulung-gulung itu. Dan umat Musa semua sama Nabi Musa yang menjadi abu. Maka Allah memerintahkan kepada Jibril ditempa kembali Nabi Musa itu, dihidupkan kembali. Maka hiduplah Musa. Sesudah hidup Musa dilihatnya, umatnya semua jadi abu. Maka dituntutnya pula mereka Jibril, kau jadikan semua, hidupkan semua. Jangan aku saja hidupkan, semua umatku itu hidupkan. Tak ada artinya kau menghidupkan aku kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hidupkan mereka kembali supaya mereka percaya kepada Tuhan. Udah tahu ya bukti adanya Tuhan. Maka semua dihidupkan kembali oleh malaikat Jibril. Sudah sadar mereka. Apa katanya? Musa tidak bisa diikut. Macam mana kalau ikut Musa? Tuhan hati. Ini bukti. Semua terbakar. Jadi tidak ada yang bisa membakar selain daripada api. Mana bisa? Tuhan api. Mana bisa kita ikut? Nah, maka semuanya ingkar, tidak ada yang beriman. Usahakan bertambah iman, satu orang pun tidak ada lagi tinggal yang beriman. Habis semua. Ingkar semuanya. Nah, itulah yang sudah terjadi sunnah terhadap kepada diri Rasul yang dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Maka umat Musa itu adalah ulama-ulama sihir. Itulah bekas pasukan Raja Fir'aun untuk menghadapi musuh-musuh yang mengancam Fir'aun. Itulah dia, ulama-ulama sihir yang diselamatkan oleh Nabi Musa itu. Tapi tidak bisa diselamatkan oleh Musa. Sudah diselamatkannya daripada penjara tahanan Raja Fir'aun, diseberangkannya melewati lautan sampai ke seberang, diberikannya makanan dan minuman karena sudah kelaparan. Di mana mendapat makanan dan minuman adalah di batu. Nah, itu maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Fanfajarat min husnata asrata aina kullu unasim masrabahum waskuru min rizqillah." Nah, itu. Jadi disebat oleh Musa dengan tongkatnya batu yang besar itu, maka memancar 8 mata air. Jadi kata Nabi Musa, minumlah dan makanlah kalian sepuasnya, itu rezeki dari Allah. Itu kata Musa. Selamat daripada kehausan dan kelaparan kepada menyeberang lautan. Nah, juga tetap tidak beriman. Begitulah jejirnya umat. Coba kurang apa Rasul untuk menyelamatkan tapi tidak mau diselamatkan. Akhirnya itulah dia permintaannya, meminta Tuhan supaya diwujudkan di muka bumi ini. Maka terjadilah kehancuran. Nah, jadi kemudian maka Nabi Musa pun mengembalikan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mampu menjalankan tugas kerasulan itu. Karena tidak ada orang mempercayai dia lagi. Jadi pada saat sekarang ini timbul kembali. Sekarang ini banyak kita mungkin yang belum sadar bahasa kita ini sudah masuk di zaman Nabi Musa kembali. Nah itu.
Kita berada sekarang ini di zaman Nabi Musa. Nah itu. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin sampai 1400 tahun. Sesudah hijrah Nabi kita Muhammad SAW dijaminnya dunia ini terkembang 1400 tahun. Sekarang sudah berjumlah 1431 tahun. Jadi 31 tahun sudah melewati batas dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka ini masuk kepada zaman Nabi Musa. Nah, itu. Zaman Nabi Musa, maka timbullah sekarang ulama-ulama sihir, dan timbullah sekarang kekuasaan yang luar biasa. Itu yang mewarisi daripada Raja Fir'aun. Akan timbul kembali. Nah, maka dari itu diri Allah Subhanahu wa ta'ala akan menundukkan dirinya. Zaman Nabi Musa baru hanya menghancurkan satu gunung. Itulah Bukit Tursina. Nah, tapi pada saat sekarang ini bukan lagi satu gunung. Mungkin hampir semua merata gunung nanti akan terbalik dan akan musnah. Siapa yang musnahkannya? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana zat Allah? Coba lihat. Lahar sekarang yang keluar di Marapi itu. Siapa itu? Sekarang kalau di puncaknya itu sudah sekarang mencapai 2000 derajat kepanasannya. Yang keluar ini ada yang 800, ada yang 700, ada yang 600 derajat. Sedangkan panas api kalau sudah kita bakar, air itu sudah menggelegak cuma hanya 100 derajat. Itu pun tak tahan tubuh manusia lunyot. Yang 100 derajat. Ini apakah sanggup kita menghadapi 2000 derajat itu? Dan kemudian siapa yang bisa mencegah itu? Ada? Ada dukun? Ada paranormal? Ada para kiai? Sekarang ini yang sanggup mencegah itu? Ada? Tidak ada. Ini kenapa? Selama ini maka tidak meledak. Itu gunung-gunung yang membahayakan itu adalah dikawal oleh para wali Allah. Itu maka di gunung-gunung, di gua-gua itu ada para wali Allah. Itu maka dia dilindungi oleh para wali Allah. Tidak ada mengamuk. Melihat kemurkaan hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Ini para wali Allah sudah cabut semua. Tidak ada lagi. Nah itu. Nah. Ini. Bakal main zat itu sendiri. Karena tidak ada yang mendamaikan lagi. Tidak ada yang mendinginkan lagi. Tidak ada yang melindungi dia lagi. Maka dia akan main dengan sendirinya. Itu tanda membuktikan sudah para wali Allah tidak ada di muka bumi ini lagi. Hanya tinggal sedikit pertahanan. Yang mana? Ulama. Itu. Tinggal hanya ulama. Ulama ini sekarang tidak ada putusnya di fitnah. Di
dicaci, diancam, mau dibunuh, mau diapa, disakiti dan sebagainya. Itulah sekarang pekerjaan dan akal umat manusia pada zaman sekarang. Jadi apabila celaka ulama itu, mereka tidak mengerti. Tidak ubah seperti orang menyeberang lautan. Yang mengampak, yang baco, yang nyucuk di tungkang itu. Jadi supaya apa? Supaya mampu, supaya tenggelam tungkang ini. Kalau tenggelam tungkang itu dia mau kemana? Dia itu mau mana? Keselamatannya dia di tungkang itu. Orang tidak sadar. Dan ada juga yang satu iktibar lagi. Itu dalil alam, dalil jamali. Itu pohon banalu yang ada di pohon. Dia makin subur dia. Nah itu, semakin layu pohon yang di tempat dia apa itu, wah dia semakin bangga. Mati pohon tadi macam mana? Apakah dia hidup subur? Tidak, dia mati juga. Nah itu. Jadi tidak ada pertahanan bumi dengan langit kecuali Rasul. Rasul itu aulia. Aulia itu ulama. Memang pada syariatnya dia tak duduk serupa dengan Rasul itu. Dia adanya di Mekah ke Madinah. Padahal di mana perjalanan dia? Di langit dan di bumi. Serupa kekuasaan aulia seperti itu juga. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Dan begitulah terakhir sampai kepada ulama. Ulama bukan hanya tak duduk di rumah, di sholat, di masjid, atau di kampung. Dia kedudukannya berada di langit dan di bumi. Tapi banyak yang tidak mengenal, yang tidak mengetahui. Orang langit ada di bumi. Nah itu yang diiktibarkan, apa namanya itu? Di dalam film-film itu apa namanya, film terbang, ya. Nah itu kan hayalan itu. Film terbang itu kan hayalan itu. Ini mengambil cerita ini. Nah tapi dia tidak dapat wujudnya, maka dihayalkannya. Nah bisa dibikinnya. Suatu contoh dan film. Tapi coba nyatakan, mana tahu dia menyatakannya itu? Apa dia orangnya? Nggak ada. Cuma hanya hayalan itu. Tapi di agama punya kenyataan. Nah dikatakan di contoh film terbang, apa film terbang itu adalah orang langit berada di bumi. Siapa itu orang langit berada di bumi? Nah, itu mau dicelakakan, habislah bumi ini akan tenggelam. Karena dia bertautnya antara langit dengan bumi, karena ada orang itu. Nah itu yang dikatakan oleh Allah di surat An-Nur ayat 1 tadi yang berbunyi Allahu nur sama wal ard. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, itulah yang dinyatakan Allah menjadi Rasulullah, pemimpin di muka bumi ini, memimpin para nabi-nabi yang berjumlah seperti 2,400,000 nabi. Kemudian baru diturunkan lagi derajatnya, yaitu nabi itu menjadi aulia,
dan Rasul itu menjadi karamah. Nah, kemudian diturunkan lagi derajatnya. Para aulia itu sekarang menjadi orang yang beriman, dan pemimpin orang beriman itu adalah ulama. Nah, habis ulama ini, habis, maka timbullah sihir. Nah, itu. Nah, kalau sudah sihir, maka akan menujulah kehancuran yang disebut dengan kiamat. Nah, jadi kita ini dari sini ke atas kita menjalani perjalanan menghadap kiamat. Bukan lagi kita berjalan di akhir zaman, tidak lagi. Akhir zaman habis. Nah, jadi perjalanan kita sekarang hidup di muka bumi ini menuju jalan kiamat. Itu maka sekarang manusia aneh-aneh. Nah, itu aneh-aneh akalnya, perbuatannya itu. Nah, gitu. Kadang-kadang kita sangka orang beragama rupanya lebih jahat daripada orang yang jahat. Nah, kita anggap orang itu adalah beriman, rupanya lebih jahat daripada orang yang tidak beriman. Nah, begitulah sekarang ini. Nah, jadi inilah tambah pengajian kita pada malam ini untuk menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita menggali dan mengulangi kembali perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mulai ibadah. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan jalan keselamatan dan kebahagiaan kepada Allah. Karena 3 jalan sudah dapat kita berangsur-angsur untuk menjalani. Pertama jalan ilmu, kedua jalan amal, dan ketiga jalan ibadah. Nah, saya rasa jalan lain sudah tidak ada lagi tuh. Hanya 3 itu jalan untuk kepada Allah. Nah, jadi kita lanjutkan kembali pelajaran pada malam ini untuk usuluddinnya. Jadi mukadimah kita padakan sampai di sini. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.